yang menjadi pertanyaan bagi saya pada waktu itu, di taman itu dia hanya berdua Pak, dengan pemuda yang sangat tampan itu. Saya kira isteri yang cemburu, suami pun cemburu dah. Dan yang kedua Pak, Fatihah kami membaca la haula wala quwwata illa billah. Baik, baik. Ya. Nah, perempuan yang meninggal melahirkan itu syahid akhirat. Ya, syahid akhirat. Orang kena penyakit, ya, kemudian meninggal, kena penyakit menular meninggal, penyakit taun meninggal, melahirkan meninggal, itu disebut syahid akhirat. Maka pahalanya besar. Itu malaikat tidak bisa mencatat pahala orang yang melahirkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Ya, tambahan dari pembahasan yang lalu ya, wa anha, dan juga darinya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis sebelum ini kan riwayat dari Aisyah, itu maksudnya dan darinya juga dari Aisyah. Anna Abu Bakr anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Rawahu al-Bukhari. Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya Aisyah itu kan anaknya. Jadi Aisyah ini berkomentar tentang ayahnya. Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radha kepadanya, qabbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencium Nabi, ya, mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, ini setelah wafatnya. Nah, setelah kematian Nabi sudah diketahui sudah meninggal. Abu Bakar mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa setelah terakhir, biasa perpisahan terakhir. Jika sebelum ditanam, ada yang menciumnya dulu. Nah, berarti ini sudah terjadi ya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para sahabat. Qabbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, mencium Nabi setelah wafatnya Nabi itu, maksudnya bersallama ala wajhihi ba'da intiqalihi li daril akhirah. Keselamatan atas wajah Nabi, itu maksudnya. Jadi Abu Bakar itu mencium itu tanda perpisahan dan selamatlah.
Ya, keselamatan untuk Nabi, karena kehidupan Nabi bagaimanapun indah. Ya, indah sekali kehidupan Nabi itu. Beliau mengemban amanah tugas, dan tugas itu telah selesai. Ya, telah selesai diemban oleh Rasulullah SAW. Nah, keselamatan ini ba'da intiqalihi, setelah dia pindah ke mana? Lidaril akhirah. Nah, pindah ke negeri akhirat. Jadi kematian itu kita berpindah nanti ke alam barzah. Alam barzah itu awal negeri akhirat. Kalau orang bicara antara dunia dengan akhirat, nah, kematian udah masuk, sudah gerbang. Ya, kematian masuk gerbang. Nah, nanti dalam alam kubur, proses tanya jawab itu sudah termasuk bagian hitungan akhirat. Karena sifatnya udah perhitungan amal. Walaupun sementara sifatnya, tapi perhitungan amal nanti hakiki di akhirat. Namun proses itu sudah berjalan. Ya, sudah berjalan. Orang-orang yang akan selamat di akhirat akan ketahuan di alam kubur. Ya. Kalau alam kubur dia indah, mudah, tempatnya bagus, itu berita gembira bahwasanya di akhirat kelak nanti dia mendapatkan tempat yang bagus. Tapi sebaliknya, apabila di alam kubur itu, alam barzah itu dia banyak masalah, nah itu menunjukkan dia akan dipersulit dalam proses nanti itu. Dari alam barzahnya, hari kebangkitannya, bahkan di padang mahsyar, digiring amal di atas sirat, itu cukup sulit. Nah, maka akhirat ini panjang ceritanya, ya, prosesnya panjang. Nah, untuk dimudahkan itu semuanya, kita bagaimana meyakini keimanan kita, bagaimana ibadah kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, kita harapkan proses itu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Hadis ini sahih. Karramallahu banu Adam wa ja'ala maitatuhu tahiratun. Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak Adam. Jadi anak Adam ini mulia. Yang namanya manusia itu mulia. Sebab Allah jadikan bangkainya suci. Ya, bangkainya suci. Kalau kita bangkai-bangkai yang lain mana boleh cium? Ya, bangkai nama najis lah. Ya kan? Tapi manusia bangkainya tak najis. Walaupun dia orang kafir. Ya, walaupun orang kafir. Nah, jadi tidak masalah. Ada paham ni namanya madhab Daud Zahiri. Daud Zahiri itu dia punya paham memahami ayat Allah itu secara zahir saja, secara terlihat. Dia tidak memaham secara hikmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik pun najis. Dalam pandangan mazhab Daud Zahiri ini najis betul. Kita tidak najis. Ini dijelaskan oleh ulama bahwa bangkai manusia tak najis. Orang musyrik itu dikatakan najis bukan fisiknya, tetapi akidahnya, keyakinan dia di sini nih. Karena dia menyekutukan Allah, meyakini ada Tuhan selain Allah, situlah kenajisan dia. Jadi akidahnya najis bukan fisiknya. Mana ayat yang memperkuat bahwasanya orang kafir pun tidak najis? Orang musyrik pun tidak najis. Nah, ini firman Allah. Allah berfirman, walaqad karamna bani Adam. Kata Allah, sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam. Orang kafir itu anak siapa? Keturunan Adam juga. Orang musyrik keturunan Nabi Adam. Nah, jadi kita punya keyakinan anak manusia di muka bumi ini ya keturunan Nabi Adam lah. Cuman beda, ada yang beriman, ada yang tak beriman. Ya, yang tak beriman najis hati dia keyakinannya, tapi fisiknya tidak. Ya. Apalagi orang yang beriman jasadnya lebih lagi. Apakah lagi jasad Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat itu mencium Nabi bukan semata-mata menghormati anak Adam, tapi tabaruk, cari berkah. Diciumnya Nabi itu berkah. Nah, Nabi itu semua jasadnya itu mulia. Ya, mulia jasad Nabi SAW.
Nah, walihada jaza taqbiluhu ba'da mautihi. Nah, dari sinilah maka diperbolehkan menciumnya setelah kematian, kerana dia mulia. Nah, tidak masalah kita cium dia dan sebagainya. Apa sebab? Kerana dimuliakan Allah. Ingat, orang kafir yang meninggal mana boleh dibuang? Cubalah buang, berdosa gitu. Nah, makanya kita wajib, seandainya kita ni berada komunitas muslim, tiba-tiba ada pendatang orang kafir, sanak saudara tidak ada, meninggal pula di tempat kita ini, wajib kita kerjakan mayatnya. Nah, cuma mayatnya dua saja. Nah, dibungkus tanam, dia tak dimandikan dan tidak disalatkan. Dibungkus tanam. Faham ke bungkus? Bukan dikapan kan? Bukan, dibungkus. Nah, kalau dikapan kan syariat, ya. Ada yang mandikan, dikapankan 3 lapis, itu lain, itu syariat. Ini enggak, dia jasad dia harus dibungkus, walaupun tanpa syariat, yang jelas ditutup tubuh dia, jangan sampai ada yang nampak. Nah, kemudian ditanam, itu dia. Jadi kalau kita buang ke laut, berdosa kita, ya. Berdosa. Kalau umat Islam kan lain, ada syariat tentukannya, wajib dimandikan, wajib dikapankan, wajib disalatkan, walaupun satu orang dah lepas dah fardu kifayah tu, ya. Kemudian ditanam, 4 ni wajib, tapi kalau dia tidak dibungkus, tanam. Nah, tapi ingat, ditanam jangan di tempat pemakaman orang muslim, tak boleh, pisahkan, ya, pisahkan tempatnya. Nah, dulu saya masih ingat dulu, ya, waktu saya masih belajar, ya, saya pernah duduk di guru saya itu, Allahyarham, Ustaz Salman Tayyib, ya, di Gang Peniti itulah, Membonjol. Beliau itu pensiunan Departemen Agama. Nah, tapi beliau alim, ya, beliau alim. Nah, waktu itu ada orang, anak-anak meninggal, anak-anak belum akil balik. Orang mengangkat anak dia, angkat anak non muslim, ya, angkat non muslim. Begitu anak ini udah dididik dengan agama, udah pandai baca Quran, udah mulai pandai, ya kan? Meninggal. Nah, begitu meninggal, si bapaknya ini mau menanam anak tersebut di pemakaman wakaf keluarga dia, ya. Karena di sana kan ada wakaf keluarga, kecil-kecil wakaf itu, ya. Nah, jadi bertanya lah dengan Ustaz Salman. Kata Ustaz Salman bilang, ini anak orang kafir, bukan muslim. Dia ini meninggal belum akil balik. Kalau belum akil balik, syahadatnya belum sah. Nah, itu dia, ya, syahadatnya belum sah. Berarti status anak ini belum muslim. Jadi orang tua angkatnya tak terima lah. Dia rasa seperti anak sendiri, ya kan? Dari merah dengan ambil itu lahir tu, ya kan? Diambil dari non muslim, dipeliharanya, dididik dengan agama, belajar ngaji, dah pandai ngaji, cuma belum akil balik, meninggal. Terus sampai bilang ini anak belum muslim, ya, karena syahadatnya belum diakui. Jadi anak non muslim ini keislamannya diakui kalau sudah akil. Mulai akil balik, situlah sah dia sebagai muslim. Karena dia meninggal belum sampai akil balik, janganlah dia ditanam di makam orang muslim, tak boleh disatukan, tak terima bapak angkatnya. Itu jadi masalah juga. Kita ni kadang-kadang tu menurut perasaan, jangan main perasaan, kita main hukum, ya. Agama ni pakai hukum. Nah, dia anggap hina betul, bukan hina, tidak, ini hukum. Anak orang kafir pun belum akil balik, walaupun tak dididik dengan orang Islam, sama bapaknya juga seperti itu, tetap dia suci. Dia suci, dia tidak akan diazab oleh Allah, tempatnya di surga. Nah, apakah lagi anak orang non muslim tadi dididik oleh orang
Islam tetap suci juga sama. Cuma ini masalah hukum. Ya, masalah hukum, maka tidak boleh mencampurkan makam orang muslim dengan non muslim. Minimal diberi pembatas, baik tembok ya, atau beton atau parit, boleh dibatasilah. Jadi saya beritahu untuk saman, ini wakaf keluarga, silakan tanamlah dia, tapi letakkan di pojok, dipisahkan dan dikasih pembatas. Itu tandanya isyarat pemisah. Hakikatnya pun dipisahkan juga dia di bawah itu. Ini kita pakai syariat. Macam kuburan pahlawan tuh. Nah, kan jadi satu tuh. Tapi ada pembatas. Jalan itu pembatas tuh. Pembatas jalan sampai ke monumen. Kan ada monumen tuh. Di jalan tuh. Sebelah kanan ditaruh makam muslim, sebelah kiri non muslim. Ada pembatas pemisah. Yang tak boleh itu campur aduk. Muslim ini macam. Itu tak boleh. Itu tak dibolehkan. Ya, tahu-tahu ya campur aduk. Jikjak model. Sini ni muslim, non muslim, muslim jadi satu. Tak boleh gitu. Jadi pisahkan. Ya, dipisahkan. Jadi saya sampaikan bahwasanya memang kita ini pakai kitab hukum gitu, bukan pakai perasaan. Ya, jangan pakai perasaan, tak boleh. Waqad qabala an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhahu Uthman bin Maz'un ba'da mautihi. Ternyata Nabi juga pernah mencium saudara susuannya, namanya Uthman bin Maz'un. Nama Uthman bukan satu ya, Uthman bin Affan yang keduanya ini, Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un ini saudara sesusuan Nabi. Dia dengan Nabi pernah satu susuan, mungkin dengan Suhaibah atau Halimah, wallahu alam, tak tahu ya, mungkin Suhaibah mungkin. Lalu ya, setelah wafatnya Nabi menciumnya, dan ini menunjukkan bukan hanya Abu Bakar yang melakukan. Sebelumnya Nabi juga pernah melakukan mencium mayat. Ya, mencium mayat. Wa innahu tadzrifan, sedangkan mata Nabi keluar air. Sedih Nabi, kenapa saudara sesusuannya wafat. Sambil Nabi mencium, air matanya keluar. Tak masalah air mata. Mana yang kata dia bilang tambah azab, tambah pula siksa mayat, air mata jatuh? Ada masalah ya. Wa qabala Siddiqah, Abu Bakar Siddiq juga begitu, sebagaimana mencium Rasulullah SAW setelah wafatnya Nabi SAW. Wa kafa bi fi'li rasuli hujjatan. Ini menunjukkan perbuatan Nabi sebagai hujjah, dalil yang kuat. Dia hujjatan wa dalilan, hujjah dan juga dalil, ternyata boleh mencium mayat. Dan juga bukan hanya Nabi, Abu Bakar juga melakukan itu. Sampailah sekarang ini berlaku. Biasanya kalau mayat terakhir itu sebelum ditutup wajahnya, kan kapan nih semua dah tutup, dah tinggal wajah itu buka masih. Biasa diberitahu, ayo perpisahan terakhir, siapa yang mau cium silakan. Berarti dasarnya ada, ya, dasarnya ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum ini, apa hukum ini? Ya, jawazu taqbilil mayyit ba'da mautihi, itu saja. Diperbolehkan mencium mayat setelah wafatnya. Ya, setelah wafatnya selesai ya, tak masalah. Itu saja. Ini hadis pendek, tak masalah. Itu selanjutnya silakan tanya jawab. Jadi dia bilang takutnya ada berbeda mazhab. Apakah ada mazhabnya itu Pak Ustaz? Mencium mayat itu di situ. Ya. Jadi itu yang mau saya tanyakan Pak Ustaz. Mazhab Imam Syafi'i, kita konsekuen ya. Kalau kita pengamal itu Imam Syafi'i, ya kita ikut apa pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau pendapat dia mengatakan bahwasanya mencium mayat sebelum dimandikan, silakan. Silakanlah. Kok saya sih tak mau mandi lah dulu cium. Malam dah meninggal namanya, keringat keluar, macam-macam kan. Silakan, ayo. Kalau saya sih mencium setelah dimandikan, itu lebih bagus.
Kecuali orang-orang alim tak masalah. Orang-orang alim ada keberkahannya. Cium kening dia, tak masalah. Diinapkan di rumah, kita cium, kita doakan, boleh. Ya, boleh. Nah, yang kemarin sahabat meninggal, Nabi doakan, Nabi tak menciumnya. Tapi Utsman bin Maz'un, Nabi menciumnya. Maka yang terbaik setelah dimandikan, dan sudah disepakati mazhab Syafi'i, tidak ada menyalahi kalau menciumnya tadi setelah dimandikan. Ya, jadi tidak ada masalah. Dan kitab pun tak menyebutkan, kitab besar-besar pun tak menyebutkan larangan untuk mencium mayat, baik dimandikan, setelah dimandikan ataupun sebelum dimandikan, tak ada. Ya, sekiranya itu. Kita jangan berandai-andai. Mana kitabnya, dasarnya mana? Begitu. Kita tak boleh berandai. Katanya Pak Ustaz, kata siapa? Kata tukang mandikan mayat, tukang mandikan mayat, kata kitab mana? Gitu deh. Kita harus pakai perkataan kitab. Minimal ada pendapat. Ini kita ni jangan terlalu berlebihan. Ya. Ada seorang perempuan meninggal. Ya, perempuan meninggal. Kemudian menunggu yang memandikan mayat ini lama pula datangnya. Sampailah jam 8 belum datang lagi. Kerana orang rumah sudah gelisah. Lalu dia menelpon saya, anak laki-lakinya. Kan tak mungkin laki-laki mandikan ibunya, kan masih ada anak perempuan. Ya. Ini yang mandikan mayat ni belum sampai-sampai lagi ni Ustaz. Saya ni punya adik berani menghadap mayat dan bisa memandikan. Dia belajar agama. Cuma dia ni lagi haid. Boleh tak Ustaz? Boleh, saya bilang. Kitab bilang boleh. Kita pakai kitab, jangan pakai perasaan. Maka saya katakan, jadi perempuan itu yang haid tidak ada halangan memandikan mayat. Apa sebab? Memandikan mayat itu cuma membersihkan badannya daripada najis. Itu saja. Dan tak perlu niat. Tidak ada niat mandikan mayat. Mayat dia tak pakai niat, kita tak pakai niat pula. Jadi ini masalah membersihkan. Makanya istinja tu pun tak pakai niat. Ayo, ada niat pakai istinja. So, kita buang hajat, tak ada pakai niat. Istinja itu cuma membersihkan najis. Zan, sangkaan najis sudah lepas dari tempatnya, udah sah, bersih lagi. Dia mandikan mayat juga begitu, memandikannya melepaskan najis, udah bersih, selesai. Yang mandikannya perempuan haid tak masalah. Tuh, amin. Saya tanya lagi lebih jauh nih, orang kafir boleh tak mandikan mayat orang Islam? Saya nyandau ya begitu orang. Ini masalahnya. Jadi mandikan mayat ini tidak perlu niat. Kalau perlu niat, maka orang kafir tak boleh. Ya kan? Kalau sudah masuk masalah ibadah diperlukan niat, maka tidak sah orang kafir. Tapi kalau ibadah sifatnya tak perlu niat, tak masalah. Mandikan mayat. Saya punya kawan berdua, non-muslim. Kemudian ketemu ada mayat. Saya ini penggeli, tak mampu mandikan mayat, tak berani ada kotoran. Tapi kawan saya ni orang kafir non-muslim, dia bisa menghadap itu dan dia tidak geli. Saya suruh dia mandikan, boleh. Saya mantau ya, dah bersih, dah selesai, dia mandikan. Nanti setelah itu baru kita teruskan. Kapan? Salat jangan ikut dia. Salat ni perlu niat. Ini hukum ni ya, saya bilang mohon maaf, kita jangan main-main dengan hukum. Nanti Ustaz Omar pernah ngajar gitu. Tak pernah pula orang kafir mandikan mayat. Memang tak pernah, tapi boleh. Kalau udah darurat, macam mana? Jadi dia salat tak boleh ikut, karena salat perlu niat. Mewudukkannya dia tak boleh, karena perlu niat. Jadi wuduk mayat ni macam mana hukumnya?
pengaruh. Tadi wudu kan sah. Yang wajib tempat, mandikan, kapankan, salatkan, tanam. 4 macam ni yang wajib. Jadi wudu sunnah. Mewudukan dia tak boleh. Tapi kalau memandikan boleh. Kena mandikan mayat tak perlu niat. Sama dengan kita buang hajat, buang najis, cebok, tak perlu niat. Faham ni? Faham ni? Jangan buat terkejut hari ni. Kan saya memandikan, mengapani, menguburkan, menyalakan satu paket. Satu paket. Wajib. Wajib pasti ya. Ya wajib. Tapi kalau pula tadi saya memandikan itu tidak termasuk yang betul-betul wajib itu. Karena memandikannya wajib, cuma waktu memandikannya tidak perlu niat. Maka tidak disyaratkan orang muslim siapapun boleh memandikan mayat. Tapi begitu masuk bab salat, maka wajib orang muslim. Tetapi dengan orang kafir memandikan tadi, udah gugurlah memandikan tadi, itu hukumnya. Itu dia. Ya, ini gampang-gampang susah gak mikirnya ni. Ya kan, orang kan tak paham ni. Macam mana ni? Tadi perempuan tadi, mak saya ni Pak Ustaz meninggal, saya ni mau mandikannya, tapi saya haid, tak masalah, tak ada pengaruh. Orang kafir ya boleh, apa bagi kau orang muslim, cuma bedanya kau haid, cuma nanti salatkannya kau tak boleh ikut. Itu masalahnya. Ya, itu yang masalahnya. Jadi istinja macam mana? Istinja tak perlu niat, ambil air cebok udah. Zaman Nabi pakai batu istinja, sah. Tak pakai niat, tak pakai apa. Nah, ini kita berlebihan pula istinja ni, dimasukkan jari. Aduh, jari itu dimasukkan di anusnya itu. Itu untuk meyakinkan dia sah, suci gitu tu. Bila perlu dicium gitu. Aduh, tak kuatlah saya. Buatlah kau pernah buat. Kitab tak nyuruh macam itu. Kan kitab tidak menyuruh macam itu. Kau nak buat sila dah buat. Ya kan? Kalau ini diterapkan, apa semua orang mau begitu? Kau seandainya kitab nyuruh gitu, masukkan jarimu dan dicium, kira-kira banyak tak yang amalnya? Lari orang semua. Satu boleh jadi kuat, tapi yang lain, makanya kitab tak pernah menyebutkan macam itu. Kita yang buat hukum sendiri. Nah, kita ni pakai syariat. Ya, syariat sudah standar kita pakai. Ya, sampai ada kebiasaan, mohon maaf ni, kebiasaan. Udah lama dia ngamalkan, ketemu saya. Saya ni istinja begini-begini Ustaz. Benar lah kau ni. Masih kau amalkan? Masih. Saya mengajar kau adalah gitu. Malu. Jadi sekarang yang kau amalkan. Tak boleh. Bukan tak boleh, berlebihan, namanya israf, berlebihan. Kitab tak menyebutkan seperti itu. Tapi Pak Ustaz kata dia udah kebiasaan nyaman pula tu kata. Itu bahaya ya. Mohon maaf ya, dinding anus tu sensitif. Ini jari masuk, kalau luka dindingnya jadi penyakit. Ini kuku ni Pak, mohon maaf. Ya. Udah luka jadi penyakit. Itu namanya kita berlebih-lebihan. Nabi tak pernah nyuruh macam itu. Nabi, zaman Nabi itu istinja pakai batu, cukup nempel ya di permukaan anus. Duduk nyongkong, tempelkan batu dan hisap 3 sudut, selesai. Cuma nempelkan. Apa gitu pakai air? Pakai air lebih abdal lagi, digosok lagi, gugurlah najis itu, selesai. Tak perlu dimasukkan jari. Jadi bagaimanapun jangan keluar daripada fikih. Fikih itu standar. Kita selamat beramal kalau pakai fikih. Jangan pakai katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hal ini pernah saya alami pada tahun 2004, tepatnya tanggal 16 Februari tahun 2004. Penuh sikit, udah lagi mati. Mati sore kali ini. Ketika pendamping atau yang saya sayang itu meninggal secara mendadak. Ia mau melahirkan anak yang ketiga. Padahal pada waktu sebelum melahirkan sudah diurus
bisa kehamilan, semuanya normal gitu. Tapi kejadiannya kalau mendadak waktu melahirkan itu terjadi pendarahan gitu Pak. Akhirnya meninggal. Dan anak saya yang lahir pun juga meninggal, istri saya juga meninggal pada waktu itu. Jadi bukan saja yang meninggal itu yang putus kegiatannya, yang hidup pun gitu kan. Sedih, bukan. Dunia ini ibarat kosong gitu kan, hampa gitu kan. Bagaimana Nabi pernah juga mengalami sehingga disebut tahun husni atau tahun kesedihan atau tahun duka cita. Dan kalau kelas pada waktu itu juga semakin berani dan tak ada lagi yang segan. Dan dalam keadaan kosong hampa hidup itu, saya berusaha untuk sabar gitu kan, sabar mendekatkan kepada Allah dan minta pertolongan gitu kan. Pertolongan Allah itu tiba-tiba datang Pak. Saya mimpi gitu Pak. Istri saya lihat tuh berada di taman yang hijau yang seluas mata memandang. Ada batas itu Pak. Ada sungai mengalir, ada di tepinya ada pohon bambu. Dan yang menjadi pertanyaan bagi saya pada waktu itu, di taman itu dia hanya berdua Pak, dengan pemuda yang sangat tampan juga. Siapa pemuda yang menariknya itu Pak? Saya kira istri ya cemburu, suami pun cemburu kan. Dan yang kedua Pak, Fatihah kami membaca la haula wala quwwata illa billah. Baik, baik. Ya. Nah, perempuan yang meninggal melahirkan itu syahid akhirat. Ya, syahid akhirat. Orang kena penyakit, ya, kemudian meninggal, kena penyakit menular meninggal, penyakit taun meninggal, melahirkan meninggal, itu disebut syahid akhirat. Maka pahalanya besar. Itu malaikat tidak bisa mencatat pahala orang yang melahirkan. Ya. Maka ibu-ibu ini dia punya amal sendiri yang bapak-bapak tak dapat. Pahala melahirkan itu yang paling luar biasa. Malaikat tidak mampu mencatat. Itu hanya urusan Allah saja. Karena dia berperang dengan nyawa, makanya meninggal. Ada yang selamat, ada yang meninggal. Karena perjuangannya berat, makanya pahalanya pun tinggi. Jadi kalau dilihatkan istri tadi dengan indah, dengan pakaian yang bagus, itu menunjukkan keadaan dia bagus. Ya, keadaan dia itu indah di sana. Itu dilihatkan. Nah, pemuda tadi siapa? Saya pun tak ada nanya. Ya, itu kemungkinan itu cikal bakal anaknya tadi itu boleh jadi, atau juga malaikat yang menemaninya memberi berita gembira di tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat di sana itu semuanya. Kalau orang yang baik ya, yang salihah, ahli ibadah, melahirkan, meninggal pula, pasti dapat tempat yang indah di sisi Allah SWT. Jangan cemburu lah, itu betul itu dah. Ya, itu berarti alamat yang baik. Ya, berarti istri kita ditempatkan yang indah. Apa sebab? Perjuangannya berat, makanya pahalanya sebenarnya hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Ya, yang kedua, mimpi bola api melinding akan mendekati kita. Lalu kita membaca la haula wala. Nah, itu boleh jadi berupa ujian Allah berikan kepada kita, tapi dia hancur dengan kalimat la haula wala,
Arti kita mampu menghadapi semua keadaan dengan kalimat itu. Dan kalimat ini perbendaharaan surga. Kata Nabi, perbendaharaan surga kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia akan menolak 99 penyakit, kata Nabi. Siapa mengamalkannya? Yang paling rendah alham. Ham itu apa? Susah hati. Susah hati itu bisa hilang dengan kalimat itu. Musibah apapun yang datang kepada kita, kalau kita sudah kembalikan kepada Allah, insya-Allah hilang dia. Itulah senjatanya, banyak-banyak mengucapkan la haula wala. Ini menolak musibah, menolak susah hati, kalimat ini. Nah, itu maksudnya. Ya, makanya orang ahli surga itu akhirnya dia berserah kekuatan upaya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagus, itu alamat yang baik. Ya, tidak masalah. Ya. Jangan tanya lagi, pemuda tadi siapa nama? Satu. Mungkin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad